Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dengan NIM F1G12007. Sini saya akan menjelaskan tugas tentang proyek TI pengelolaan. Pentingnya jadwal proyek. Manajer sering mengutip memberikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Waktu memiliki jumlah fleksibilitas paling sedikit itu berlalu, tidak peduli apa yang terjadi pada sebuah proyek. Masalahnya, jadwal adalah alasan utama konflik dalam proyek, terutama selama paruh kedua proyek. Berikutnya itu proses manajemen waktu proyek. Manajemen jadwal perencanaan. Yang mana itu pertama itu manajemen jadwal perencanaan, kedua mendefinisikan aktivitas, ketiga urutkan kegiatan, keempat memperkirakan sumber daya aktivitas, kelima memperkirakan durasi aktivitas, keenam mengembangkan jadwal, ketujuh mengontrol jadwal. Nah, tim proyek menggunakan penilaian ahli teknik analitis dan pertemuan untuk mengembangkan rencana manajemen jadwal. Rencana pengolahan jadwal seperti rencana pengolahan ruang lingkup dapat bersifat informal dan luas atau formal dan rinci berdasarkan kebutuhan proyek. Rencana manajemen jadwal meliputi yang pertama itu pengembangan model jadwal proyek, kedua tingkatkan akurasi dan satuan akuran. Yang poin ketiga itu ambang kendali, poin keempat aturan pengukuran kinerja, poin kelima format pelaporan, dan poin keenam deskripsi proses. Nah, daftar aktivitas tonggak. Yang pertama itu daftar kegiatan, yang kedua nama aktivitas, yang ketiga atribut aktivitas, memberikan lebih banyak informasi seperti pendahuluan, penerusan, hubungan logis, lead dan leak, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan dikenakan dan asumsi yang terkait dengan aktivitas. Keempat, milestone. Yang kelima, seringkali membutuhkan beberapa aktivitas dan banyak pekerjaan untuk menyelesaikan tonggak sejarah. Keenam, mereka adalah alat yang menggunakan untuk menetapkan tujuan jadwal dan memantau kemajuan. Ketujuh, contohnya termasuk mendapatkan pelanggan, mendatangani dokumen kunci, atau penyelesaian proyek tertentu. Beberapa jenis dependensi. Yang pertama itu mandatory dependency, yang kedua discretionary dependency, ketiga ketergantungan eksternal, keempat ketergantungan internal. Berikut ini diagram jaringan adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan urutan aktivitas. Diagram jaringan adalah tampilan skematik dari hubungan logis antara atau urutan kegiatan proyek. Metode diagram panah atau ADM. Yang pertama itu juga disebut diagram jaringan activities on panah. Poin kedua, kegiatan diwakili oleh panah. Poin ketiga, node atau lingkaran merupakan titik awal dan titik akhir kegiatan. Yang keempat, hanya dapat menampilkan dependency finish to start. Metode Venn diagramming. Poin pertama itu kegiatan diawali oleh kotak. Poin kedua, tanda panah menunjukkan hubungan antara aktivitas. Poin ketiga, lebih populer dari metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Yang terakhir itu lebih baik dalam menunjukkan jenis ketergantungan yang berbeda. Nah, proses pembuatan diagram AOI atau yang pertama itu temukan semua aktivitas yang dimulai dari simpul 1. Kedua, melanjutkan menggambar diagram jaringan bekerja dari kiri ke kanan. Ketiga, lanjutkan menggambar diagram jaringan proyek hingga semua aktivitas dimasukkan ke dalam diagram yang memiliki dependency. Yang keempat, sebagai pedoman umum, semua mata panah harus menghadap ke kanan dan tidak ada anak panah harus menyeberang pada diagram jaringan AOI. Nah, CPM adalah teknik diagram jaringan yang digunakan untuk memprediksi total durasi proyek. Jalur kritis untuk proyek adalah rangkaian kegiatan yang menentukan waktu paling awal di mana proyek akan diselesaikan. Jalur kritis adalah jalur terpanjang melalui diagram jaringan dan memiliki paling sedikit keluar atau float. Nah, menghitung jalur kritis yang pertama-tama kembangkan diagram jaringan yang baik. Kedua, tambahkan perkiraan durasi untuk semua kegiatan pada setiap jalur melalui diagram jaringan. Ketiga, jalur terpanjang adalah jalur kritis. Keempat, jika satu atau lebih aktivitas di jalur kritis membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, seluruh jadwal proyek akan meleset kecuali manajer proyek mengambil tindakan koreksi.
Berikutnya itu 3 teknik utama untuk memperpendek jadwal, yaitu yang pertama itu mempersingkat durasi aktivitas. Tugas pentingnya dengan menambahkan lebih banyak sumber daya atau mengubah cakupan. Kedua, menerjemahkan aktivitas dengan memperoleh jumlah terbesar dari konferensi jadwal untuk yang paling sedikit. Ketiga, kegiatan pelacakan cepat dengan melakukan secara paralel dan tumpang tindih.